Dalam sejarah, ada loh kisah-kisah yang alurnya itu melingkar dengan sempurna. Dimulai dan diakhiri di titik yang sama persis. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu kisah yang paling menyentuh, yaitu kisah istri terakhir Nabi Muhammad. Pertanyaan ini penting banget, karena ini jadi gerbang kita untuk memahami sebuah perjalanan iman, takdir, dan kesetiaan yang luar biasa. Sebuah kisah yang terikat erat sama satu tempat yang sangat istimewa. Oke, namanya Maimunah binti Al-Harith. Coba deh, ingat nama ini, dan juga tema lingkaran penuh. Kenapa? Karena dua hal inilah yang jadi inti dari keseluruhan ceritanya. Sebuah takdir yang seolah-olah udah tertulis dengan begitu indah dari awal sampai akhir. Sebelum kita ngomongin perannya sebagai istri Nabi, kita mundur dikit yuk. Maimunah ini udah punya ceritanya sendiri. Mari kita lihat siapa sih beliau ini sebelum takdir mempertemukannya dengan Rasulullah. Hidupnya itu punya dua babak yang kontras banget. Coba bayangin, dari seorang janda di Mekah yang harus sembunyi-sembunyi soal keimanannya, beliau bertransformasi menjadi salah satu wanita paling terhormat dalam sejarah Islam. Seorang Ummul Mukminin. Ini bukan cuma soal status loh, tapi soal bagaimana keyakinan yang tadinya terpendam, akhirnya bisa bersinar terang benderang. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Ummul Mukminin itu artinya apa sih? Ini bukan sekedar panggilan biasa. Gelar ini adalah bentuk penghormatan tertinggi yang berarti ibu kaum beriman. Mereka ini adalah panutan, sumber ilmu, dan bisa dibilang ibu spiritual bagi seluruh umat Islam. Sekarang kita masuk ke momen puncaknya. Pernikahan beliau ini bukan terjadi begitu aja, tapi terjalin di tengah sebuah peristiwa bersejarah yang sangat signifikan bagi umat Islam kala itu. Jadi, timing pernikahannya itu krusial banget. Setelah bertahun-tahun diasingkan, kaum muslimin akhirnya bisa kembali masuk Mekah dengan damai untuk melaksanakan ibadah umrah yang tertunda, yang dikenal sebagai Umroh Al-Qadha. Nah, di tengah suasana kemenangan spiritual inilah, takdir Maimunah dan Nabi Muhammad bersatu. Prosesnya sendiri benar-benar nunjukin adab yang tinggi dan sangat menghormati keluarga. Jadi, Maimunah nggak bertindak sendiri. Beliau curhat ke saudarinya, lalu kakak iparnya, Abbas, yang kebetulan juga paman Nabi, yang maju sebagai perantara. Ini nunjukin banget ya, kalau pernikahan di masa itu adalah soal menyatukan dua keluarga besar, bukan cuma dua orang. Dan ada detail historis yang nyata nih, yaitu mahar sebesar 400 dirham. Ini bukan sekedar angka, tapi sebuah simbol komitmen dan penghargaan yang mendalam dari Nabi terhadap Maimunah dalam ikatan suci mereka. Kalau Anda pikir ceritanya selesai setelah menikah, Anda salah besar. Justru ini adalah awal dari babak baru di mana Maimunah memberikan dampak yang luar biasa. Yuk kita bedah inti dari karakter dan kontribusi beliau. Nah, ini poin yang krusial banget. Maimunah bukan hanya seorang istri, beliau adalah seorang ulama. Dengan meriwayatkan lebih dari 70 hadis, beliau jadi jembatan pengetahuan yang menghubungkan generasi-generasi setelahnya langsung dengan ajaran Nabi. Suara dan ilmunya abadi lewat hadis-hadis ini. Dan kesaksian ini datangnya bukan dari orang sembarangan loh, ini dari Aisyah yang juga seorang Ummul Mukminin. Pujian ini punya bobot yang luar biasa, menunjukkan betapa Maimunah dihormati bahkan di antara para istri Nabi yang lain karena ketakwaan dan kepedulian sosialnya yang tinggi. Ada satu cerita yang benar-benar menggambarkan karakter beliau. Maimunah pernah berhadapan dengan kerabatnya yang berbau minuman keras. Tanpa ragu, beliau menegurnya dengan tegas dan menyuruhnya bertanggung jawab di depan komunitas. Ini menunjukkan keberanian dan komitmennya yang tanpa kompromi pada kebenaran dan keadilan. Pernikahannya juga punya dimensi strategis yang gak main-main. Coba lihat jaringan keluarganya yang luar biasa ini. Beliau adalah bibi dari cendekiawan besar Abdullah ibnu Abbas dan jenderal legendaris Khalid ibnul Walid. Jadi pernikahan ini secara efektif menyatukan Nabi dengan beberapa klan paling berpengaruh di Jazirah Arab, yang tentunya sangat memperkuat persatuan umat. Dan sekarang, kita kembali ke tema awal kita. Disinilah kisah Maimunah menjadi sebuah lingkaran yang benar-benar sempurna, memberikan sebuah penutup yang puitis dan mendalam bagi kehidupannya yang luar biasa. Maimunah hidup hampir setengah abad setelah Nabi wafat, menjaga warisan dan ajaran beliau. Tapi coba perhatikan titik pertama dan terakhir di lini masa ini. Pernikahannya dimulai di Saraf, dan setelah perjalanan hidup yang panjang, ia kembali ke Saraf untuk peristirahatan terakhirnya. Coba bayangkan momen ini.
Di usia senjanya, dalam keadaan sakit, satu-satunya tempat yang ingin ia tuju adalah Saragov. Permintaan terakhir ini bukan tanpa alasan. Ada makna yang sangat dalam di baliknya, sebuah kenangan yang ia pegang erat sepanjang hidupnya. Dan inilah jawabannya. Saraf bukan sekedar tempat. Itu adalah simbol dari awal kebahagiaannya bersama orang yang paling ia cintai. Tempat di mana walimah pernikahannya diadakan menjadi tempat yang ia pilih untuk mengakhiri perjalanannya di dunia. Kalau kita lihat makamnya, sederhana sekali. Sendirian di tengah lanskap. Disinilah lingkaran hidupnya tertutup. Tempat yang menjadi saksi awal mula ikatan sucinya dengan Nabi, kini menjadi penjaga jasadnya hingga akhir zaman. Sungguh sebuah cerminan yang indah dari kehidupan yang didedikasikan untuk cinta, iman, dan kesetiaan. Pada akhirnya kisah Maimunah ini bukan cuma sekedar catatan sejarah. Ini adalah sebuah perenungan buat kita semua. Kisahnya seolah menantang kita untuk bertanya, apa sih yang membuat sebuah kehidupan itu jadi bermakna? Mungkin jawabannya terletak pada kesetiaan pada awal yang kita cintai, sampai di penghujung perjalanan kita.